Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam, wassalatu wassalamu ala khairil anam, nabiyyina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad alladzi ballagar risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum anfa'ukum linnas au khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulahul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Ketika kita melihat jam, maka itu ada 3 penunjuknya. Ada yang paling kecil, paling cilik, paling kurus, tapi itu yang paling gesit. Ada yang lebih panjang dan perjalanannya semakin lambat, dan ada yang lebih pendek dan itu perjalanannya makin lambat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Setiap pembicara kalau menyapa hadirin, rata-rata hadirin yang berbahagia. Kenapa bahagia yang disebutkan? Karena harapan kita semua adalah hidup itu menjadi bahagia. Maka materi kita malam hari ini, subuh hari ini adalah bagaimana menjadi orang yang berbahagia. Itu yang diberikan judul pada saya. Baik, untuk bicara tentang bahagia, maka kita tidak lepas daripada pembelajaran tentang waktu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa jam itu yang paling gesit itu adalah yang kecil, kurus. Dan yang tidak kelihatan bergerak, tapi ternyata juga berpindah, itu adalah jam yang paling pendek.
Ketika jam penunjuk panjang itu disuruh langsung mutar ke 60, itu pasti dia akan berat. Dan jamnya saya yakin mungkin cepat rusak. Tapi kalau dia disuruh berjalan 1 detik, insya Allah awet, dan itu mengikut menggerakkan kepada penunjuk-penunjuk yang lainnya. Berarti kita butuh sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama, kapan saat yang paling penting kita harus lakukan? Waktu yang paling penting itu kapan dalam kehidupan kita? Maka kalau untuk menjawab ini, kita belajar pada apa yang pernah saya sampaikan. Ketika kita naik angkot, ketika kita naik bis, ketika kita naik metro mini, ada tertulis hari ini bayar, besok gratis. Kenapa ada kalimat ini? Ini sebetulnya sebuah kata-kata yang membuat kita harus merenung. Bahwa meskipun ada tulisan itu, tapi setiap hari juga kita tetap bayar. Dan kita tidak pernah protes. Hari ini bayar, besok gratis. Begitu kita naik, berapa kali kita naik, setiap hari kita naik, ujung-ujungnya bayar juga. Padahal ada kata gratis. Kenapa kita tidak pernah menemukan gratis? Karena hidup kita itu adalah saat ini, hari ini. Maka kapankah waktu yang paling penting dalam kehidupan kita adalah saat ini. Maka untuk menghargai saat ini, pertanyaan selanjutnya, siapakah orang yang paling penting dalam kehidupan kita? Maka jawabannya juga adalah orang yang bersama kita saat ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang paling penting dalam kehidupan itu adalah keluarga. Tapi kalau tidak bersama kita saat ini, itu nomor 2 lagi. Yang penting itu yang bersama kita saat ini. Siapakah orang yang paling penting bagi saya saat ini? Ya bukan orang di rumah saya, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena 1000 kali saya cuap-cuap tapi nggak ada orang, saya pengen didengarkan oleh orang di rumah, nggak bakalan. Nah, tapi karena ada bapak dan ibu yang hadir di sini, ya alhamdulillah itu yang paling penting. Makanya siapapun yang paling dekat kepada kita pada saat ini, berarti itu yang paling penting. Nah, pertanyaan ketiganya, apakah hal yang paling penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan? Jawabannya juga adalah hal yang paling penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan adalah berbuat dan peduli yang terbaik terhadap orang yang dekat dengan kita. Hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Jadi semuanya itu adalah saat ini. Kita cinta pada keluarga. Kita pengen bawa sesuatu pada keluarga. Ada jaburan masuk. Ini belum ya, nanti. Ada jaburan. Yang utama dulu itu harus dapat dulu yang ada di sini. Secinta apapun kita pada keluarga, saya cinta pada anak istri saya, jaburan ada diedarkan di sini, ya jangan sampai saya bungkus semua, yang di sini nggak kebagian. Maka yang terbaik itu peduli terhadap orang yang dekat dengan kita. Maka jangan coba-coba bungkus kalau belum kebagian semuanya. Itu tandanya berarti kita peduli terhadap orang yang dekat dengan kita. Nah, 3 pertanyaan ini sebetulnya kunci menuju bahagia. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, makanya detik itu bergeraknya dikit-dikit. Tapi dia tidak merasakan sampai mencapai 60, jadinya 1 menit. Dan dia juga itu bergerak perlahan. Maka jam itu, itulah penunjuk waktu. Makanya Allah itu nyuruh kita wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, manusia itu merugi.
Nah, untuk bisa menghargai waktu, maka kita harus membawa 3 pertanyaan ini dalam kehidupan. Kapankah saat yang paling penting dalam kehidupan kita? Ya saat ini. Ketika kita tengah malam bangun, pertanyaan itu dibawa, kapankah waktu yang paling penting bagi saya? Ya saat ini juga, pada saat bangun itu. Maka apakah yang paling penting harus kita lakukan? Oh, nggak ada orang lain. Berarti saya sendiri. Berarti yang paling penting harus dilakukan, perhatikan dirinya. Waktu yang paling bagus berarti lakukan yang terbaik pada saat itu. Lakukanlah sholat tahajud untuk bagaimana membahagiakan diri. Maka apapun yang kita lakukan, dimanapun dan kapanpun kita berada, kalau membawa 3 pertanyaan ini dalam kehidupan kita, nggak ada orang yang disusahin. Karena yang selalu kita pikirkan adalah kita menggunakan waktu sepenting mungkin. Kepada siapa kita berbuat baik? Setelah pulang dari masjid ini, orang terpenting itu bukan lagi yang di masjid ini, tapi siapa lagi yang dekat dengan kita. Ada yang pulang naik motor boncengan, ada yang pulang naik mobil, ada yang pulang jalan kaki. Dengan siapa kita bersama, berarti itu orang penting yang mengantar kita sampai kita ke rumah. Nyampe di rumah, orang terpenting ganti lagi. Oh, berarti orang terpenting ketika nyampe di rumah, ya keluarga. Makanya Nabi itu, dia panglima perang. Dia juga seorang saudagar. Semua profesi dimiliki oleh Nabi. Tapi begitu pulang ke rumah, dia seorang jenderal, tapi begitu masuk ke dalam rumah, lepaskan kejeneralannya. Lepaskan semuanya. Kenapa? Karena ketika kita di rumah bukan jenderal lagi, ketika kita di rumah bukan dirut lagi, ketika kita di rumah bukan dokter lagi, ketika kita di rumah bukan siapa-siapa, tapi kita adalah ayah atau kakek atau nenek atau ibu. Itu. Kan anak-anak, apapun jabatan kita, nggak akan berpengaruh bagi mereka. Begitu saya pulang, anak saya nyambut, nggak mengatakan, iya alhamdulillah Pak Ustadz pulang. Enggak. Pak Dokter pulang ke rumah, disambut cucunya. Cucu nggak mengatakan, alhamdulillah Pak Dokter pulang. Enggak. Alhamdulillah kakek pulang. Alhamdulillah Adi pulang, ayah pulang. Kan itu titel kita di rumah. Maka sehebat apapun pangkat kita, jadi jenderal yang bikin orang selalu hormat ketika di luar rumah, jangan lakukan itu di rumah. Sehingga ketika memerintah, ambil itu. Nah, kan kita tidak ada pangkat di rumah. Yang ada adalah ayah, yang ada adalah kakek, yang ada adalah ibu. Apapun profesi kita, dosenkah kita, ataupun kita rektor, anak tidak mengenal itu. Begitu pulang, ibu enggak dipanggil, alhamdulillah Bu Rektor pulang. Tapi yang mereka sambut adalah, alhamdulillah ibu pulang. Ma, gendong si Ma. Tuh, Bu Rektor disuruh gendong. Kenapa? Karena di rumah kita nggak punya jabatan, nggak punya pangkat. Yang ada adalah kedekatan kepada keluarga. Maka Nabi seorang panglima perang yang hebat, tapi begitu pulang, cucunya Hasan dan Husain naik di punggungnya. Ada nggak sahabat yang berani naik ke punggung Nabi? Nggak ada. Tapi cucu berani kuda-kudaan dengan beliau. Kenapa? Karena beliau rela menanggalkan semua titelnya, semua jabatannya, sudah begitu mau masuk ke pintu rumah. Nah, ketika ini kita lakukan, itulah cara membahagiakan orang-orang di rumah dan membahagiakan kita. Makanya kan enak tuh. Kalau kita membawa titel, membawa jabatan ke dalam rumah, nggak nyaman, kita kaku. Tapi begitu semua ditanggalkan, insya Allah bahagianya itu bermain dengan cucu, bermain dengan anak. Ada ponakan ikutan mainan juga. Yang penting masih kecil-kecil. Jangan sampai badannya sudah gede, udah dewasa ikutan kuda-kudaan. Ya itu menyiksa. Nah berarti waktu yang paling tepat itu adalah
saat ini, maka lakukan terbaik. Maka orang yang tidak menggunakan saat ini itulah orang yang menunda. Dan kapan kita bisa tersiksa dan tidak bahagia kalau tidak menikmati saat ini? Makanya sering saya sampaikan kepada siswa ataupun mahasiswa bahwa jika Anda sekolah, jika Anda kuliah, Anda tidak akan pernah bahagia kalau yang dipikirkan adalah jam pulang. Karena jam pulang itu nanti. Bapak Ibu tidak akan pernah nyaman ikut pengajian kalau ustadznya baru assalamualaikum, yang dipikirkan kapan selesainya. Kenapa? Karena yang menyiksa itu masa depan. Kenapa kita tersiksa? Kapan selesainya ya? Kapan selesainya itu masa depan, perjalanan yang belum dilihat dan akan dijalani. Makanya supaya nyaman itu apapun kegiatannya, nikmati step by step sampai akhirnya selesai. Kan tidak ada beban. Makanya yang ada beban itu kalau kita berikan ke pikiran kita, aduh, saya kan buru-buru mau pulang nih, ustadznya ngomongnya suwe pisan. Aduh itu yang bikin masuk. Makanya kan apa yang membuat kita sakit? Aduh. Pokoknya kalau kita sakit itu aduh. Maka kalau tidak ada sakitnya, jangan aduh. Kapan kita sudah aduh, itu berarti sudah memasukkan sakit pada diri kita, nggak akan bahagia. Nah, makanya ketika pengen bahagia, nikmati saat ini. Kebersamaan dengan keluarga, nikmati. Karena belum tentu kebersamaan itu menjadi kebersamaan yang berlanjut. Bisa jadi itulah kebersamaan yang terakhir. Apapun kondisinya, ya nikmati saat itu yang terpenting. Kita naik angkot, sopirnya ugal-ugalan, ya nikmati. Karena sopir ugal-ugalan itu bisa jadi itu yang pertama masuk surga. Kenapa? Kalau semuanya ugal-ugalan, kan mengajak kita untuk mengingat kalimat thayyibah. Coba Pak, kalau ada sopir ugal-ugalan yang kita ucapkan apa? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya kan kecelakaan, husnul khotimah. Ya kan? Jadi sebetulnya apapun kondisi yang kita hadapi itu tergantung kita menyikapinya. Maka kenapa kita membenci? Sebel banget sopirnya ugal-ugalan. Oh, itu dihadirkan oleh Allah barangkali. Kan beda. Sopir Pajero, sopir Alphard dengan sopir bus, super angkot. Kalau super angkot itu banyak ngajak kita untuk ingat kalimat thayyibah. Sopir angkot kan tiba-tiba aja minggir. Di belakang itu tiba-tiba astagfirullahaladzim, dasar. Nah ya kan, kenapa? Karena tiba-tiba minggir, nggak ada sen. Itu supir angkot. Berarti kan kita ingat astagfirullah, oh ingat Allah. Tapi coba supir Pajero, supir Alphard ngajak kita tidur. Ya kan Pak? Kan nggak ada supir, pasti kan supir pribadi itu pasti ngajak tenang. Ujung-ujungnya Bapak yang disopirin itu pasti banyak tidurnya. Perjalanan panjang itu pasti banyak tidur. Tiba-tiba aja udah nyampe. Tapi bus yang ugal-ugalan itu nggak ada penumpang yang tidur. Ingat Allah terus. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ya kan gitu. Berarti semua yang kita hadapi ada hikmahnya. Cuma kenapa kita sakit? Karena yang bikin kita sakit itu kita tidak terima dengan sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita. Makanya menyesuaikan keinginan dengan kondisi itulah kunci bahagia. Sesuatu yang enak, tapi enaknya itu menurut orang, tapi tidak enak menurut kita, itu nggak bikin kita nyaman. Rendang itu enak, tapi oleh dokter mengatakan Bapak nggak boleh makan rendang. Nah, kita itu nggak enak ngeliatin orang pada makan rendang. Apakah yang salah itu rendangnya? Bukan, kitanya. Karena sudah dibatasi. Maka itulah pentingnya kita bersyukur. Nikmati waktu saat ini, itu yang paling utama. Apapun, ya saat ini nikmati. Apa yang ada yang bisa kita makan, adanya ikan asin, ya alhamdulillah ada itu. Yang bikin kita sakit itu kalau membayangkan yang tidak ada. Depannya ada ikan asin, adanya tempe, yang dibayangkan adalah empal. Ya nggak nyaman. Makanya kan orang gila sehat itu karena nggak bayangkan macam-macam. Depannya ada makanan basi, dimakan dengan tersenyum, maka nggak sakit perut. Nah kita depannya itu sudah pilihan macam-macam,
sudah ada ayam geprek, sudah ada ayam macam-macam bikinan istri dan lain-lain, tapi karena kita nyari yang lain, yang nggak nyaman, makanan yang harusnya nyaman. Maka ayat yang saya bacakan tadi, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu menurunkan sakinah, ketenteraman, kebahagiaan, kedamaian di hati orang beriman. Allah menggunakan kata anzala, menurunkan. Kenapa menurunkan? Berarti dari atas. Sakinah, ketenangan itu ya dari atas. Dari atas mana? Dari pikiran ke bawah ke hati. Makanya kalau pikiran bagus, anzala akan diturunkan ke hati. Hati itu kan tenang kalau pikirannya nyaman. Makanya yang perlu diolah adalah pikiran ini. Karena inilah yang mendatangkan khawatir, yang mendatangkan sedih. Makanya kan hidup kita itu cuma 3. Kemarin, saat ini atau hari ini, dan besok. Makanya jangan mikirkan yang kemarin, nggak bakalan. Jangan sibuk dengan kesedihan. Makanya terkait dengan kesedihan itu pasti masa lalu. Ketika ada keluarga yang meninggal, kenapa kita sedih? Apakah karena meninggalnya? Bukan. Kita itu menangis ketika ada keluarga meninggal, bukan karena meninggalnya. Ketika ada orang meninggal, bukan karena meninggalnya kita menangis. Karena yang kita kenang adalah kebersamaan masa lalu. Seandainya karena meninggalnya orang menangis, maka semua orang yang ngelayat itu pasti nangis-nangis. Tapi kan enggak. Bahkan ngantar ke kuburan, di kuburan aja orang udah dimasukin kuburan, samping kiri kanannya masih banyak hahaha. Berarti sedih itu, nangis itu bukan karena meninggal, tapi karena adanya kesan masa lalu kebersamaan. Makanya kan suami yang ditinggal oleh istri, istri yang ditinggal suami, kapan nangisnya? Setiap mengenang masa lalu kebersamaannya. Ya Allah, biasanya kalau subuh begini saya sudah sama bapaknya ke pengajian, ini saya jalan sendiri nggak ada bapaknya, nangis lagi. Kenapa? Karena ingat masa lalu itu. Maka kalau hidup kita hanya terus mengingat masa lalu, nggak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena sesuatu yang berlalu itu dihadirkan lagi. Makanya kan kalau kita naik mobil, kaca itu kan deretannya ada 3 di depan kita. Ada kaca di depan kita untuk nyetir, itu paling besar. Ada 2 lagi spion, ada kanan, ada kiri. Nah kalau kita nyetir Pak, fokusnya ke spion apa fokusnya ke kaca yang depan? Kaca depan Pak, yang besar itu. Spion itu hanya dilirik sekali-sekali. Kalau pengen nyalip, atau pengen ngeliat kondisi, nyerempet atau enggak, itu baru ngeliat spion. Tapi sepanjang kita fokus ngeliatin spion baik, nabrak. Artinya apa? Hidup itu begitu. Fokuslah tatap dengan apa yang ada di depan. Silahkan ngelihat masa lalu untuk pembelajaran. Jangan sampai kita ini tergencet. Kita mau nyalip orang, hati-hati. Kita jabatannya masih A, pengen jabatannya naik 1 tingkat. Nyalip. Nah, perhatikan dulu masa lalu, lihat spion, apakah nyerempet apa enggak. Kalau selonong boy, bisa nyerempet orang. Nyerempet orang ya kasus. Artinya apa? Ketika kita pengen berjalan dalam kehidupan ini, memang masa lalu itu penting, tapi pentingnya adalah pembelajaran untuk kita bisa lebih bagus menghadapi perjalanan ke depan. Makanya kan bentuk sekarang itu namanya present dalam bahasa Inggris. Bentuk lampau namanya past tense. Yang akan datang future. Nah, kenapa disebut present? Bentuk sekarang, present tense. Karena present itu secara bahasa artinya adalah hadiah. Secara bahasa present itu hadiah. Artinya apa? Waktu yang kita lakukan saat ini sekarang yang mampu menggunakan dengan maksimal, insya Allah akan menjadi hadiah terindah dalam kehidupan kita. Maka kita fokus pada presentnya. Future itu akan menghadirkan keraguan, ketakutan.
Maka orang yang banyak takutnya itu pasti akan banyak berpikir tentang apa yang besok-besok. Ini yang tadi, hari ini bayar, besok gratis. Kalau sibuk memikirkan gratis untuk ketemu besok, itu nggak bakalan ada. Makanya wal asri itu ngajarin kita belajar pada detik itu step by step. Lakukan aja sekecil-kecilnya. Kecilkan hati kita, jangan besarkan. Kapan hati kita membesar, terlalu ngoyo, makanya jam pendek itu enggak ngoyo mutar cepat, enggak. Dia ngikuti irama detik. Artinya apa? Perjalanan langkah kita itu kan satu-satu. Enggak ada orang yang jalannya loncat-loncat. Itu vampir. Artinya apa? Berarti hidup itu, makanya kalau berumah tangga itu disebut berumah tangga. Kenapa kalau orang berpasangan menikah disebut rumah tangga? Padahal tidak semua kan yang ada tangganya di rumahnya. Nah, kecuali rumah di Sulsel masih banyak karena rumah panggung. Nah, kalau misalnya rumah tangga itu berlaku hanya untuk itu, berarti hanya orang Sulsel yang berumah tangga. Nah, jadi artinya kenapa rumah tangga tidak ada rumah eskalator, apalagi rumah lift? Kan yang kita bangun itu rumah tangga. Artinya kalau tangga itu ada anaknya. Ada anak tangga, maka kita naiki adalah anak tangga, bukan bapak tangga atau ibu tangga. Artinya apa? Yang namanya anak tangga itu langkah 1, langkah 2. Kita naik tangga, nggak akan mungkin anak 1 langsung loncat ke anak tangga ke-7. Jatuh, terprosok. Artinya membangun kehidupan kebersamaan untuk menjadi sakinah, nah itu melalui proses perlahan. Maka orang yang hidupnya dimulai dari nol, makanya kan satu-satunya itu lamaran yang tidak membutuhkan pengalaman kan ngelamar gadis. Kalau pekerjaan kan yang pertama dilihat sudah pengalaman belum. Nah, kalau ada seorang pemuda datang ke bapak ingin melamar anaknya, saya yakin bapak tidak bertanya, kamu sudah pengalaman nikah berapa kali? Berani ngelamar anak saya? Kan nggak begitu. Justru yang dicari itu yang belum punya pengalaman. Semakin banyak pengalaman nikahnya, semakin ditolak. Iya kan Pak? Saya Pak sudah 7 kali menikah loh. Saya mampu membawa anak bapak ke mahliga yang paling indah. Yang nggak mungkin mau diterima. Justru semakin banyak pengalamannya, semakin ditolak. Beda dengan pekerjaan di kantor. Oh, banyak pengalaman kerjanya, terima cepat. Kenapa kalau urusan nikah tidak butuh pengalaman? Karena namanya akad nikah, namanya rumah tangga itu Allah yang langsung memberikan pengantaran, memberikan perlindungan, yang memberikan segala urusan-urusan rumah tangga itu Allah yang langsung turun tangan. Nah, makanya ada istilah, kalau kita angkat tangan, maka Allah turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, Allah angkat tangan. Ini rumus rumah tangga. Kalau pengen sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita angkat tangan, Allah turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, Allah angkat tangan. Artinya apa? Kalau kita turun tangan, itu artinya kita mengejampingkan Allah. Ini kan karena saya bisa begini. Ini karena usaha saya. Dulu waktu menikah, nggak ada apa-apa. Sekarang karena usaha saya, karena keringat saya, jadi begini. Lama-lama itu hilang. Kenapa? Kita angkat tangan, pasti Allah turun tangan. Nggak peduli lagi. Tapi kalau kita angkat tangan, kenapa artinya angkat tangan? Pasrah, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Insya Allah, Allah yang turun tangan. Nah, makanya ini yang harus kita bangun. Kalau Allah sudah angkat tangan pada kita, berarti kan silakan, terserah kamu. Kalau kita sudah memberikan semuanya pada diri kita, tidak ada kekuatan kita kok. Maka yang kita perlu lakukan itu adalah angkat tangan aja di hadapan Allah. Biarkan Allah turun tangan menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga dan ekonomi rumah tangga kita. Aman. Itulah hebatnya rumah tangga, karena Allah terus yang memberikan
pembinaan, dan Allah terus yang mendampingi dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian, maka itu yang perlu kita lakukan adalah saat ini langkah itu sedikit demi sedikit. Bapak pengen ke Banjarnegara, kampung mertua saya misalnya, jaraknya 230 km dari Cirebon kurang lebih. Nah, berangkatnya malam, harus pakai lampu mobil. Nah, lampu mobil kan paling 20 meter jaraknya. Nah, saya kan harus berangkat ke sana. Berarti harus ganti lampu mobil yang bisa nembak langsung ke 230 km. Ada nggak, Pak? Nggak ada. Kalau Bapak mau ganti mobil dan menunggu lampu mobilnya 230 meter jangkauannya, tidak akan jadi berangkatnya. Biarkan saja 20 meter itu jangkauan lampu mobil kita, biarkan. Kenapa? Karena yang berjalan itu mobilnya. Jarak memang 230, tapi kan kita berjalan terus, dan itu dilakukan sepanjang jalan 20 meter kan nyampe tanpa harus mengganti lampunya. Kalau pengen ganti lampunya, ya otomatis akinya juga nggak kuat. Nah, jadi artinya apa? Hidup itu jangan maksain. Jangan maksain dan takut. Kalau nggak begini bagaimana nantinya? Kan banyak biasanya kita, saya ini nggak tahu bagaimana ya, khawatir anak-anak saya. Kalau saya meninggal duluan bagaimana ya anak-anak saya ya? Dia makan apa nanti, kehidupannya bagaimana, bisa nikah nggak ya? Apalagi kalau ngelamar orang Makassar, uang panainya sampai ratusan juta, bisa nikah nggak ya? Umpamanya. Itu kan kekhawatiran, sama saja dengan mau ke Banjarnegara dengan jarak 230, bingung bagaimana lampunya. Ya udah, kalau misalnya Allah manggil, ya udah meninggal aja. Kenapa? Biarkan Allah yang ngurusin di belakang kita. Itulah yang disebut kehidupan. Makanya apa yang bisa kita lakukan saat ini, lakukan saja. Yang penting jangan sampai kita semuanya yang turun tangan, sehingga Allah angkat tangan. Nah, jadi bahagia itu adalah ketika kita menikmati kondisi yang apapun pada diri kita, kondisi yang apapun pada sekeliling kita, lakukan. Insya Allah itulah bahagia. Makanya bahagia itu kalau tidak mensyaratkan, saya bahagia kalau rumah saya sudah jadi. Maka sepanjang belum jadi rumahnya, nggak akan pernah bahagia. Makanya bahagia itu perjalanan, bukan ujung. Kita mau piknik, membayangkan bahagianya kalau udah nyampe di tempat pikniknya. Mau ke Jogja, mau ke Pangandaran misalnya. Yang dibayangkan bahagianya itu kalau nyampe sana, sehingga sepanjang perjalanannya tidak dinikmati. Yang ada adalah, kapan sih nyampainya, suit leman, lama pisan. Nah, itu nggak bahagia. Kenapa? Karena di perjalanan dia selalu pikirannya nyampe di sana saja. Bahagia itu perjalanan. Maka kalau pengen bahagia di surga, jangan siksa dirinya di dunia. Kan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan bukan doa kita di akhirat aja, di sini tersiksa aja. Enggak. Yang Allah ajarkan itu fid dunya hasanah dulu. Kalau fid dunyanya tidak hasanah, ya bagaimana mau nyaman sholatnya? Bagaimana mau nyaman kehidupan? Kalau kita mau berangkat kantor, di rumah nggak ada beras, kan kepikiran. Makanya yang kita usahakan dulu, nyaman dulu. Pastikan di rumah ada berasnya, insya Allah berangkat ke kantornya, nyaman di kantornya. Dan ketika nyampe di kantor, orang siapa yang paling penting bagi kita? Orang di kantor. Makanya ketika di kantor, jangan mikirin yang di rumah. Mikirin yang di kantor, kebersamaan. Nah, begitu selesai, maka dimanapun kita berada, yang kita pikirkan adalah orang yang dekat dengan kita, insya Allah kita tidak akan pernah berbuat yang jahat dan jelek pada orang lain.
Apapun itu, kalau 3 pertanyaan ini kita bawa kemana-mana, tidak akan ada waktu sedikit pun yang sia-sia bagi kita. Makanya, waktu yang paling bagus itu kapan? Ya saat ini. Maka, ketika kita bangun, ya saat ini juga. Ketika mencapai subuh, saat ini juga. Duhur nanti, ya saat ini juga, pada saat itu. Jadi kapan saat ini dihadirkan terus, kepada siapa kita berbuat baik, siapa yang dekat kita pada saat itu, insya Allah. Yang dekat dengan kita di lampu merah siapa? Manusia super, manusia silver, manusia emas. Ya udah, kalau ada receh, kasih aja. Kasihan sampai nyiksa dirinya bersilver dan bermas-mas begitu, sampai nggak mandi seharian. Kan nggak mandi itu seharian. Nggak akan mungkin mau mandi, luntur nanti silvernya. Itulah cara manusia untuk tidak bersyukur. Kenapa saya mengatakan cara manusia untuk tidak bersyukur? Karena potensinya sebetulnya ada selain itu. Kan nggak pernah kita ngelihat ada burung yang di lampu merah, yang di situ sudah koenok, yang hormat di lampu merah, supaya kita buka kaca mobil untuk nyodorin. Enggak, kan nggak ada binatang di situ. Yang ada manusia semua yang punya akal pikiran. Binatang itu nggak ada yang mati di rel kereta karena himpitan ekonomi. Kan nggak ada. Apalagi burung itu, padahal nggak ada status yang dipegang oleh burung dapat gaji bulanan. Tapi nggak ada burung yang gantung diri di pohon karena himpitan ekonomi. Nggak ada. Yang ada itu ya manusia kita yang menyempitkan pikiran, yang menganggap bahwa saya begini mah nggak bisa apa-apa. Itu berarti menghilangkan kekufuran. Menghilangkan kesyukuran. Maka kunci bahagia adalah ketika kita mampu menerima apapun kondisi di hadapan kita saat ini, apa yang bisa kita lakukan saat ini, dan lakukanlah yang terbaik meskipun yang kita hadapi itu bukan hal yang terbaik. Kan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tidak hanya bermakna tok untuk materi, tapi termasuk hal-hal hati yang lebih daripada hati yang kurang, itu kan lebih bagus. Hati yang mampu untuk mengalah ketimbang ngotot, itu jauh lebih baik daripada hati yang terus dibuat ngotot. Hati yang ingin menguasai dibandingkan dengan hati yang pasrah kepada Allah, itu jauh lebih baik hati yang pasrah. Sebab kapan kita pengen menguasai, pengen, itu yang menyiksa. Maka semakin banyak pengen-pengennya kita, bahagia itu nggak datang. Maka sakinah, mawaddah, warahmah itu pasti kaitannya dengan pasangan. Maka biasanya kalimat ini keluar ketika ada orang menikah. Yang kita pahami selama ini yang namanya pasangan itu ya istri atau suami. Padahal subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segalanya berpasangan. Maka yang kita perlu pahami, pasangan kita itu apa? Kita ini jadi manusia begini, ini karena pasangan. Pasangan apa? Roh dan jasad. Kan itu yang harus sakinah dulu. Bagaimana mau membuat rumah tangga yang sakinah, membahagiakan istri, suami, sedangkan kitanya sendiri pada diri kita nggak sakinah. Makanya bahagiakan dulu jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kan beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Makanya ini dulu yang perlu sakinah. Ketenangan itu jangan keluar dulu sebelum di dalamnya ini full. Nah, insya Allah kalau di sininya sudah sakinah, akan memberikan sakinah, menularkan kepada keluarga. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Diri kita dulu. Maka sakinah itu jangan ujuk-ujuk pengen, bagaimana istri saya bahagia, dibelikan apapun yang diinginkannya. Ternyata besok pengen yang lain lagi, nggak ada habisnya. Nah, kitanya udah mentok, akhirnya jadi emosi. Kan gitu. Kenapa seorang suami jadinya ngotot dan marah kepada istri? Karena istri nggak pernah ada habis permintaannya. Sedangkan suami tidak siap untuk dimintai terus. Maka yang perlu kita tenangkan kitanya dulu. Apapun tuntutan dari istri, pasangan hidup kita, kalau kitanya sudah membangun sakinah pada diri, insya Allah dihadapi dengan senyum. Maka ciri orang yang bahagia itu pasti banyak senyumnya.
Dan ciri orang yang tidak bahagia itu ya susah tersenyum. Makanya Rasul itu berpesan, tabassumu kali wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Maka kalau kita tidak mampu memberi sayur, nggak mampu memberi gorengan, nggak mampu memberikan apa pada dia, ya minimal tersenyum. Ibu Anu, selamat pagi. Kan itu sudah sedekah pagi-pagi. Jangan bayangkan cuma yang kita berikan itu bentuknya materi baru sedekah. Begitu ketemu manyun baik. Nah itu lebih sakit. Maka bahkan Allah kan mengingatkan kita, jangan memberikan sedekah kepada seseorang dengan muka yang masem. Artinya apa? Memberi saja dalam bentuk materi, tapi muka kita nggak ada senyum-senyumnya, itu nggak enak yang nerimanya. Nah, tapi coba dikasih sambil tersenyum, itu indah sekali, plong banget. Kan yang utama itu caranya, bukan hasilnya. Bapak memberi saya minum, tapi nih minum. Ya. Kan itu maksudnya baik, tapi caranya itu yang bikin saya nggak enak. Pak Ustadz, minum ini. Kan nggak enak. Tapi kan Bapak ngasih naruh di sini, mangga diminum. Itu kan berarti yang inti adalah caranya. Nah maka kita ngasih orang juga, mau dikasih berapa, tapi kita bentak duluan, itu nerima juga tapi sakitnya itu luar biasa. Makanya yang utama dalam hidup itu cara kita, cara bertetangga, cara mempergauli tetangga. Makanya kan tidak akan beriman seseorang. Makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir kan falyukrim jarahu, falyukrim daifahu, falyasil rahimah, dan seterusnya. Banyak sekali hadis-hadis Nabi terkait dengan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Falyukrim banyak banget. Falyukrim itu berarti kan muliakan. Falyukrim jarahu, muliakan tetanggamu. Falyukrim daifahu, muliakan tamumu. Berarti kan mukrim semua. Karim berarti muliakan. Sudah siang. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, 3 pertanyaan ini saja kita bawa kemana-mana insya Allah. Inilah wal asri. Wal asri itu tidak hanya sekedar membayangkan, memanfaatkan waktu, begitu masuk awal waktu langsung sholat, bukan sekedar sederhana itu. Tapi wal asri itu adalah bagaimana kita menggunakan waktu di antara duhur dengan asar, asar ke maghrib, itu sebetulnya yang harus kita lakukan. Yang berbahaya itu kan bukan di duhur dan asarnya, tapi antara duhur dan asar, antara asar dan maghrib. Sama anak-anak kita, yang berbahaya itu bukan di rumah, yang berbahaya itu bukan di sekolah. Di rumah ada orang tuanya, di sekolah ada gurunya. Yang berbahaya itu antara rumah dengan sekolah. Maka anak-anak yang bermasalah itu kan bukan di rumah, bukan di sekolah, tapi begitu keluar dari rumah, nyampe nggak ke sekolah. Begitu pulang dari sekolah, nyampe nggak ke rumah. Kan di sini sebetulnya rentan bahayanya anak-anak tuh. Makanya kita juga sama. Nggak ada orang jahat di waktu duhur di masjid, nggak ada. Nggak ada yang korupsi di dalam masjid. Begitu waktu asar, duhur, dan lain-lain. Yang ada itu setelah sholat. Masuk kantor lagi, ngelihat ternyata ada kesempatan untuk tanda tangan yang bukan haknya. Kan di situ sebetulnya bahayanya. Nggak ada orang sholat yang korupsi, nggak ada orang sholat yang begal, nggak ada. Yang ada itu adalah setelah sholatnya. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi intinya itu ujungnya bukan di sholat, tapi apa hasil dari sholatnya. Berarti kalau begitu Pak Ustadz nggak usah sholat, yang penting baik. Ya enggak juga. Ya nggak usah sholat, yang penting kan hatinya baik. Ini biasanya nih. Ya, saya nggak usah sholat berarti kata Pak Ustadz, yang penting kan hati saya baik. Kalau orang nggak sholat, itu pasti hatinya tidak baik. Kenapa? Allah saja ditantang kok. Nah, kita kan atur patokannya itu mengatakan kalau hati kita baik itu kalau baik kepada orang, nggak usah sholat. Padahal utamanya kan sholat dulu. Kenapa? Kalau kita sudah tidak sholat, Allah saja ditentang, apalagi orang lain. Maka ciri orang yang baik itu, ya sholat dulu.
Nah, setelah sholatnya ini, kebaikannya bertambah atau tidak, proses. Maka orang yang sholat sebenarnya itu, lihat setelah sholatnya. Setelah sholat dia berubah enggak? Sebelum naik haji, pelit luar biasa. Nah, hasil hajinya itu mabrur atau tidak, jangan dari banyaknya hafalan doa yang dia lakukan di sana. Bukan itu. Tapi begitu pulang dari haji, berubah nggak pelitnya. Nah, itu mabrur. Ketika begitu pulang, ya Allah, dulu itu saya lihat Pak Haji sebelum berangkat, ya Allah, pelitnya luar biasa. Boro-boro ngasih mangga, mangga jatuh saja depan rumah kita, pengen diambil udah dibentak duluan. Ini pulang dari tanah suci, ya Allah, lah sampai berkarung-karung ngasihnya, yang tadinya nggak pernah berbagi. Itu berarti mabrur. Dulu nggak pernah ke masjid, begitu pulang dari tanah suci, ya Allah, nggak pernah lepas di masjid. Nah, itu mabrur. Tapi kalau dulu rajin berjamaah, begitu pulang dari tanah suci, sudah hilang di masjid, karena katanya pahalanya sudah full di sana. Nah, ini maka mabrur itu, khusyuk itu bukan pada saat pelaksanaan ibadahnya, setelahnya itu hasilnya. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kuncinya bahagia adalah bahagiakan diri kita dengan membawa pertanyaan 3 ini. Kapan saat yang terpenting bagi kita? Saat ini. Siapa orang yang paling penting dalam kehidupan kita? Adalah orang yang bersama kita saat ini. Dan apa hal yang paling penting harus kita lakukan? Lakukan yang terbaik pada orang yang siapapun dekat dengan kita saat ini. Kalau ini kita bawa kemana-mana, kita ada di rumah, kita ada di kantor, tidak akan pernah lepas daripada wal asri, manfaatkan waktu detik demi detik. Jarum jam itu bergerak sedikit demi sedikit, tapi mencapai tujuan. Insya Allah, jangan memaksakan diri untuk kebaikan, tapi lakukan terus menerus. Daripada memaksakan melakukan cuma 1 kali, setelah itu nggak ngapa-ngapain. Maka yang dilakukan oleh Allah itu menumbuhkan kita dari anak-anak sampai dewasa, sampai akhirnya kembali lagi. Itu prosesnya halus banget dan lambat banget. Nggak ada orang begitu lahir hari ini, besok tiba-tiba tua. Nah, itu justru akan menantang kodrat alam dan kita tidak mau terima. Justru kita terimanya itu karena pelan sekali Allah membuat perubahan pada diri kita. Bahkan kalau kita dibuat awet mudanya, itu senang banget. Ih, Pak Anu, Masya Allah, umur segini masih awet aja. Itu senang banget, Pak. Berarti yang pelan-pelan itu justru kita senang. Makanya pelan tapi pasti insya Allah akan menghadirkan kebahagiaan bagi kita. Terima kasih, ini saja yang sempat saya sampaikan. Jaburan sudah hadir, jangan disia-siakan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.